الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه خير الوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. فمن تبع الهدى واتقى فقد أفلح وفاز. إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya segala sanjungan kita kembalikan kepada Allah sebagai pemiliknya. Sebab pada dasarnya setiap sanjungan yang diarahkan kepada kita merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap istiqomah dihaturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan tidak bosan-bosannya khatib berwasiat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita setiap harinya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan berlalu, sudah seyogyanya kita mengevaluasi diri. Apa yang kita peroleh dari Ramadan tahun ini? Apa misi pensyariatan puasa Ramadan sudah berhasil didapatkan oleh kita? Amalan apa yang masih memungkinkan dilakukan secara rutin? Dengan melakukan refleksi semacam itu, maka kita akan menyadari tingkatan keimanan dan keislaman kita. Semoga dengan begitu kita bertekad untuk mengarah ke pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa dan bersemangat dalam mengerjakan aturan-aturan agama. Ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui Hanzalah dengan menanyakan kabarnya. Hanzalah menjawab, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Mendengar jawaban tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu kaget dan heran. Kemudian mengklarifikasinya kepada yang bersangkutan. Hanzalah pun menjelaskan, bagaimana saya tidak menjadi munafik ketika berkumpul bersama Nabi di majelisnya. Di hadapan saya hanya terlihat surga dan neraka. Sedangkan ketika kita pulang ke rumah, saya malah asyik bercanda dan bermain dengan istri dan anak-anak saya, sehingga seolah-olah saya tidak mengingat sama sekali tentang akhirat. Mendengar penjelasan Hanzalah tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan respon, demi Allah, kami juga merasakan seperti ini. Kemudian keduanya sama-sama merasa kebingungan, akhirnya memutuskan untuk mencari solusi kepada Nabi Abu Muhammad SAW. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengaturkan apa yang dipikirkan Hanzalah yang juga sama-sama dialaminya, Nabi kemudian bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma taquluna 'indi wa fi dhikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi durubikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salata maqla." Artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau kontinu dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku Nabi, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Namun Hanzalah sesekali tidak apa-apa. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah bagaimana respon Nabi terhadap perbuatan kedua sahabatnya. Nabi tidak menyalahkan, Nabi tidak menghardik, apalagi mencela. Nabi justru memaklumi dan mempersilahkan mengingat urusan dunia asalkan tidak berlebihan. Selama ini kita terlalu sering diultimatum tentang bahaya dunia dan disuruh fokus ibadah karena kehidupan umat Islam yang hakiki adalah akhirat.
Pandangan ini disebarkan secara masif dengan segudang dalil sebagai penguatnya sehingga membuat umat malas berkontribusi untuk dunia. Coba kita perhatikan diri kita saja. Misalnya, kira-kira apa yang telah kita berikan untuk membangun peradaban manusia? Sebesar apa manfaat dan nilai yang kita miliki untuk dunia? Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain? Inilah akibat dari informasi agama yang disampaikan tidak seimbang, sehingga kebanyakan kita tidak minat untuk menggeluti hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Akibatnya umat Islam tertinggal jauh dari umat yang lain dalam banyak aspek, termasuk aspek ekonomi. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain hadis di awal tadi, ada juga ayat Al-Qur'an yang dengan lantang memperbolehkan kita mencari dunia. Ayat tersebut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni pahala negeri akhirat, serta janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Quran surah Al-Qasas ayat 77. Selama ini dunia diidentikan dengan materi, dan kita memang tidak bisa berlepas diri dari materi itu. Bahkan orang zuhud sekalipun pada sejatinya bukan berarti tidak butuh pada dunia atau materi, melainkan zuhud itu tidak menggantungkan dirinya terhadap dunia. Maka ketika dunianya hilang, tidak akan sedih berlalu-lalu, apalagi sampai stres. Hal ini didasari pada pola pikir bahwa dunia atau materi itu hanya media untuk beribadah. Jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan ridha Allah di akhirat nanti. Oleh karenanya Imam Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 19 halaman 524 ketika menafsirkan ayat tadi mengatakan bahwa mencari dunia sebagai bekal akhirat agar selamat dari siksaan Allah kelak di akhirat adalah baik. Dengan demikian, mencari dunia bukan perkara yang dilarang agama. Kita bekerja dan mengoptimalkan potensi sesuai bidang masing-masing, kemudian mendapatkan dunia yang melimpah atau pahala yang melimpah, maka niatkanlah itu semua untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala yang akan dibawa ke akhirat nanti. Dunia tetap dijadikan perantara dan akhirat sebagai tujuannya. Ketika ini dijadikan prinsip dalam hidup, maka sebanyak apapun dunia dimiliki tidak akan menyilaukannya. Akhirat akan selalu terngiang-ngiang, sehingga setiap dunia yang diperolehnya akan diniatkan untuk akhirat. Misalnya ketika makan, niatnya bukan untuk menghilangkan lapar, tetapi agar kuat mencari nafkah dan beribadah yang lainnya. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita selaku umat yang cukup banyak pengikutnya mengambil peran di kehidupan dunia ini. Dalam arti kita dekatkan tidak lagi hanya menjadi konsumen dan penikmat, sehingga dari segi ekonomi akan selalu kalah dengan produsen dan pembuat. Karena ekonominya pas-pasan, apalagi terbatas, dampaknya kalau mau beli barang masih banyak pertimbangan, termasuk berita tentang melemahnya daya beli masyarakat menjelang Lebaran, yang tentu saja masyarakat yang dimaksud di sini adalah umat Islam, karena Lebaran merupakan hari rayanya umat Islam. Dan sejauh ini kebanyakan umat Islam pada level konsumen atau bekerja dengan finansial yang ala kadarnya. Sangat sedikit kiranya yang menduduki kursi-kursi penting dengan gaji yang fantastis. Padahal kalau dari segi kecerdasan dan kemampuan kita tidak kekurangan orang. Hanya saja karena pandangan umat Islam tidak perlu untuk kehidupan dunia terlalu mendominasi, yang akibatnya orang-orang kita yang mempunyai potensi luar biasa dibiarkan dan tidak diasah. Di benaknya hanya terbesit cuma urusan dunia, biarkan saja yang penting akhirat masuk surga. Bagus. Maka dari itu dimulai wa fi sa'idil dhurri wal ahwal. Allahu akbar ma aqbalat talibun ila rabbih mustaghfirin. Allahu akbar ma tajallallahu ala ibadihi fi hadha asy-syahril mubarak wa fi sa'il syuhuri wal ayyami bir rahmati wal ghufran. Alhamdulillahilladzi amarna bi ifsya'il salam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts ila sa'iril umam wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bi dinil Islam. Amma ba'd,
فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وتجاوز عنهم السيئات وارفع لهم الدرجات. اللهم أصلح لنا وأصلح أحوالنا وأصلح في صلاتنا وصلاة المسلمين وأهله وأنفي هلاكه صلاتنا وصلاة المسلمين. اللهم وفق سكون المسلمين وارزقنا وإياهم زيارة. اللهم ارزقنا حبا وحب نبيك اللهم ارزقنا متابعة نبيك بكتابك وبسنة نبيك ولا تجعل سنتنا في ديننا ولا تجعل فينا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا إلى النار مصيرنا يا آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.